warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Himawati Wahyundari. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya merupakan guru IPAS Fisika di SMK Muhammadiyah Bandongan Kabupaten Magelang. Hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 10 TJKT dengan pendekatan scientific approach dan metode demonstrasi praktikum pada materi pengukuran mistar dan jangka sorong. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa agar diberi kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Monggo untuk yang bertugas silahkan dipimpin berdoanya. Duduk siap. Gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Nihil. Oke, alhamdulillah dijaga kesehatannya agar selalu sehat. Suasana keadaan sedang hujan, jadi tidak menentu, silahkan dijaga kesehatannya. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk yang bertugas silahkan. Tapi sebelumnya, coba saya tes dulu masih semangat atau tidak. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah masih semangat, Oke, untuk sebelumnya, untuk mengingat materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang besaran pokok. Apa aja? Ada berapa besaran pokok? Yang masih ingat, angkat tangan. Berapa? Bari? 7. Yang pertama? Benar, Bu. Ya. Kalau singkatannya itu jadi jiwa SMP. Jiwa SMP singkatannya. Oke. Dari J. Jumlah zat. Kemudian I. Intensitas
pokok, namanya besaran pokok ada 7, yang lain merupakan besaran turunan. Untuk apa selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita ada 2. Yang pertama pengukuran menggunakan mistar dan pengukuran menggunakan jangka sorong. Penggaris digunakan untuk apa? Mengukur panjang. Oke, saya minta 3 anak untuk ke depan untuk mengukur benda yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara mengukurnya? Coba disampaikan. Berapa hasilnya? 14,5. Mas Fasil berapa? 14,5. Coba saya lihat. Oke, betul. Terus 12,8. ya. Berapa, Mbak? 13. 13. Oke. Bisa dituliskan di papan tulis hasil pengukuran yang pertama. Yang kedua, bisa duduk. Silakan. Yang ketiga. Sekarang saya tanya, bagaimana cara mengukur panjang angka 0 ditaruh di sebelah mana? Pada benda yang mau diukur. Di pojok. Di pojok. Oke, di paling ujung benda yang mau diukur. Angka 0-nya ditaruh di paling ujungnya. Oke. Kemudian untuk hasil akhirnya, untuk mengetahui hasil panjang benda itu berapa, yang kita lihat adalah skala atau garis yang paling ujung atau terakhir benda tersebut. Oke, ya tadi sudah diukur panjang benda yang pertama tadi pensil ya. Pensil 12,8, untuk yang kedua ballpoint 14,5, dan yang terakhir tadi juga ballpoint 13,5. Di sini untuk penggaris itu satuannya menggunakan apa? Sentimeter. Oke, nanti kalian pahami untuk antara skala 1 ke 2 itu ada interval berapa garis atau berjarak berapa garis dari angka 1 sampai 2. Berapa? 10 interval garis. Berarti bisa ditulis untuk mengukur mengetahui ketelitian pada penggaris itu adalah 1/10. 1/10 itu artinya dari angka 1 ke angka 2 jumlah garisnya atau interval garisnya itu ada 10. Berarti setiap skala kecilnya atau garis kecilnya itu bernilai berapa? 1/10 hasilnya berapa? 1/10 0,1 sentimeter. Berarti kalau kalian mengukur dari angka 1, garis panjangnya angka 1, beranjak ke garis selanjutnya, itu nilainya satu garis adalah 0,1. Paham? Paham. Kalau dijadikan milimeter, 0,1 cm sama dengan berapa mili? 1 milimeter. Tetapi karena ketelitian pada penggaris itu menggunakan satuan sentimeter. Jadi kalian harus tahu nggih, untuk setiap interval garisnya itu bernilai berapa harus tahu. Ya, itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Kalau sudah, untuk mengukur panjang itu
di mana masing-masing benda panjangnya berbeda-beda dan membaca skalanya itu juga berbeda. Ketelitian atau jarak interval tiap garis berapa? 0,1 cm. Saya ulangi, bagaimana cara menaruh angka 0 untuk mengukur benda? Ditaruh di paling pojok awal benda yang mau diukur. Kemudian yang terakhir paling terakhir untuk menentukan hasil panjang benda tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan cukup? Cukup. Oke, sekarang yang kedua. Ini tadi nggih, mengukur mistar. Ya, ini tadi. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dengan memiliki ketelitian mistar 0,1 cm didapat dari paham ya? Kita beranjak ke alat ukur yang kedua. Namanya adalah jangka sorong. Ya. Nah, sekarang saya punya tutup spidol. Apakah saya bisa mengukur kedalaman diameter luar, diameter dalam tutup ini menggunakan mistar? Tidak. Nah, maka kalau kita mau menggunakan atau mau mengukur diameter dalam, diameter luarnya, kemudian kedalamannya, itu maka kita menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,02 atau 0,05 mm. Ya. Kalau tadi mistar ketelitiannya satuannya apa? Sentimeter. Tapi kalau jangka sorong itu milimeter. Berarti ketelihatannya lebih kecil. Oke. Kemudian bagian-bagian dari jangka sorong. Ya. Ini. Alatnya seperti ini. Jangka sorong di sini ada beberapa bagian. Yang atas ini namanya adalah rahang dalam. Kemudian yang bawah ini namanya rahang luar. Kemudian ini baut pengunci untuk skala noniusnya atau skala gesernya biar tidak bergeser. Kemudian ini ada skala utama. Skala utama itu bisa dikatakan skala tetap atau diam. Kemudian yang bergeser ini, nah ini namanya skala nonius. Ya, kemudian ini, nah yang saya gerakkan sebelah ujungnya, ini apa bisa bergerak? Ini namanya adalah tangkai kedalaman. Ya, jadi ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing bagian itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, kalau di sini untuk tangkai kedalaman ini digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Seperti contohnya tadi, mengukur kedalaman tutup spidol. Ya, nih nanti bisa dimasukkan. Dimasukkan, kemudian kita naikkan. Nah, kita turunkan sampai dia tertutup.
Baru ini penguncinya, baut penguncinya dikencangkan agar tidak bergeser. Itu nggih, itu fungsi dari tangkai kedalaman untuk mengukur kedalaman benda. Kemudian rahan dalam fungsinya untuk apa? Diameter. Yeah. Mengukur diameter dalam. Cara penggunaannya regangkan. Nih, dimasukkan di dalam benda, diregangkan di dalam benda. Nah, ini cara mengukur diameter dalam. Ini contohnya adalah tutup botol. Ya, kemudian jangan lupa kalau sudah dipasangkan, maka baut penguncinya juga dikencangkan agar tidak bergeser. Nih, seperti ini. Paham sampai sini? Paham. Kemudian ada apa lagi? Bagian apa lagi tadi? Rahang luar yang bawah. Kalau untuk mengukur rahang luar, kita capitkan, masukkan benda ke dalam rahang, kemudian dicapit seperti ini. Namanya mengukur diameter luar, menggunakan rahang luar, baru diukur. Itu paham sampai sini? Sudah ada 3 nggih? Ya, diameter dalam. Ya, ini namanya diameter luar, seperti diameter luar. Kemudian kalau diameter dalam, rahangnya dimasukkan ke benda, kemudian diregangkan. Dalam, nggih. Dalam yang kecil, luar yang besar. Kemudian untuk mengukur kedalaman juga bisa diukur kedalamannya menggunakan tangkai kedalaman. Ini dimasukkan, kemudian diturunkan. Nah, gini. Baru diukur. Sekarang cara membaca skalanya. Fungsi bagian jangka sorong G itu ini tadi rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, rahang luar untuk mengukur diameter luar, kemudian tangkai ke dalam untuk mengukur kedalaman. Skala utama menjelaskan skala utama, skala minus menjelaskan ukuran. Oke, kita lanjutkan untuk sekarang bagaimana cara mengukur jangka sorong dan membaca hasil pengukurannya. Nah, coba dilihat dasarnya. Tadi kita sudah mengenal ada skala utama, ada skala utama, ya, ini skala utama. Kemudian yang bawah ini ada skala minus yang berbeda. Nah, untuk menentukan besar atau hasil pengukurannya, kita baca dulu satu skala dulu, skala utamanya, SU-nya. Untuk membaca skala utama, kalian fokus yang atas, kemudian paling akhir atau sampai batasnya adalah angka 0 pada skala minusnya. Jadi ditarik ke atas. Kalau nolnya di sini juga, kalian membacanya yang skala utamanya atasnya begini. Kalau nolnya di sini, berarti kalian bacanya skala utamanya dari atasnya begini. Itu. Paham sampai sini? Coba periksa ini dia. Berapa skala utamanya? 20, 20, nolnya dibaca nih. Ya, di tengah ini berarti saya petik sebelah kiri. Jadi 20, ini paham sampai sini? Kemudian yang kedua, skala minusnya. Skala minusnya, kalian fokus ke yang bawah. Kalian cari garis yang lurus dengan yang skala utama di antara 0 sampai 10. Yang lurus yang mana dengan atas? Lurus. Ya, yang lurus 5.
Ya. Di sini sudah menunjukkan ya. Ya, maka 7. Pak, sama ini. Berarti tadi di sini kerjanya adalah 0,7. Berarti hasil perhitungannya adalah 25,7. Apa satuannya? Milimeter. Yuk, silakan. Yuk. Utamanya berapa, non-newsnya berapa? Yang pertama mistar, yang kedua jangka sorong. Mistarnya 1 aja. Ini skala utama, ini skala non-use gitu. Ya, Bu. Ditulis seperti yang sebelah kanan itu. Oke, dipersiapkan untuk mengetahui hasil pemadaman kalian.